Jumpa lagi dengan saya, channel Hidup Bersama Firman. Kali ini kita akan membahas topik langsung 3 pasal, Kejadian 6 sampai dengan 8, karena ceritanya adalah bersambung tentang kisah air bah zaman Nabi Nuh. Kisah tentang air bah tercatat dalam sejarah banyak bangsa kuno, dan akibat air bah dapat disaksikan di banyak tempat di bumi. Yesus percaya akan kisah air bah ini, Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39. Begitu juga Petrus, 1 Petrus 3 ayat 20. Dan penulis kitab Ibrani 11 ayat 7. Kekudusan Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 7. Ini berisi tentang Tuhan melihat dunia syarat dengan orang-orang yang jahat hatinya, yang keras perilakunya, dan yang memberontak kepadanya. Nuh adalah generasi ke-10 dari Adam. Tak perlu waktu lama bagi dosa untuk menyebar ke seluruh umat manusia. Ketika dunia kembali pada situasi yang sama seperti zaman Nuh, berjaga-jagalah karena Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39. Kasih karunia Tuhan di pasal 6 ayat 8 sampai 7 dan sampai dengan pasal 10. Nuh diselamatkan, sama seperti semua orang berdosa lainnya diselamatkan, yaitu oleh kasih karunia. Pasal 6 ayat 8. Melalui iman, Ibrani 11 ayat 7. Lihat juga Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ia mendengar firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan untuk melindunginya, dan membuktikan imannya melalui apa yang ia kerjakan. Hanya ada satu jalan untuk diselamatkan dari pemusnahan, yaitu dengan memasuki bahtera. Dan bahtera itu hanya memiliki satu pintu. Itulah gambar keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus. Hanya satu jalan, hanya satu pintu saja menuju keselamatan. Digambarkan dalam bahtera Nabi Nuh. Semua orang dan binatang sepasang demi sepasang yang diselamatkan Allah memasuki satu pintu yang sama. Inti yang berikutnya adalah murka Tuhan. Pasal 7 ayat 11 sampai 24. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 11 sampai 24. Tuhan sangat sabar dan memberi dunia setidaknya 120 tahun kesempatan untuk diselamatkan. Allah dengan sabar melihat kekejaman hati manusia, kejahatan manusia selama 120 tahun. Memberi kesempatan untuk selamat. Kejadian pasal 6 ayat 3 juga ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 20 dan 2 Petrus 2 ayat 5. Namun dunia menolak kesaksian Nuh dan menolak kasih karunia Tuhan sampai hari ketika Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Luar biasa. Melalui Nuh sudah diingatkan mereka 120 tahun. Kemudian Tuhan menunggu 1 minggu lagi. Saat itu tentunya para tetangga mentertawakan Nuh. Tetapi kemudian penghakiman tiba. Sebagaimana yang disebutkan atau sebagaimana yang diserukan Daud, Tuhan bersemaian di atas air bah, Mazmur 29 ayat 10. Dia berdaulat dalam segala hal.
penghakiman bagi seluruh dunia kelak akan dilakukan dengan api dan bukan lagi dengan air. 2 Petrus 3 ayat 1-12. Namun kesetiaan Tuhan juga besar dalam pasal 8 ayat 1-22. Kesetiaan Tuhan terhadap orang-orang yang benar di hadapannya. Nuh beriman kepada janji-janji Tuhan dan Tuhan tidak mengecewakannya. Lihat juga di 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-56. Iman yang sejati tidak gelisah dan tergesa-gesa. Yesaya 28 ayat 16. Itu yang ditunjukkan oleh Nuh. Nuh menunggu sampai firman Tuhan memberitahukan apa yang harus ia lakukan. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya pada bumi yang telah dibersihkan itu ialah menyembah Tuhan yang dengan setia telah memelihara mereka. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan 19. Roma 12 ayat 1-2. Tuhan memberi mereka sebuah perjanjian terlepas dari kejahatan hati manusia. Luar biasa kasih Tuhan kepada manusia. Perjanjian ini memungkinkan kehidupan di bumi dapat terus berlanjut. Tuhan telah setia pada perjanjiannya. Tetapi manusia yang tidak setia menjalankan tugasnya untuk mengelola bumi ini. Lihat di Wahyu 11 ayat 18. Di pasal 6-8 ini ditunjukkan juga tentang kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan yang setia pada Nuh karena Nuh juga setia kepada Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya yang percaya kepada Tuhan di bumi. Tetapi mereka dengan berani bersaksi bagi Tuhan dan melawan kejahatan pada zaman mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan ketika segala sesuatu seolah-olah menentang mereka. Pada saat-saat tertentu, Tuhan memanggil umatnya untuk berdiri sendiri. Dan Dia, Allah yang Maha Kasih, berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5-6. Tuhan akan menilai kita bukan berdasarkan popularitas kita, melainkan berdasarkan kesetiaan kita kepadanya. 1 Korintus 4 ayat 2. Tuhan menghendaki saksi-saksi yang berani pada zaman ini. Itulah inti topik cerita pada Kejadian pasal 6 sampai dengan 8. Kejadian pasal 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi,
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Hem, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh manusia. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian pasal 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya.
Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, Aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang Kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Hem, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Kejadian pasal 8.
Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkanaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas,